Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Atas nama Perkumpulan Sawit World, saya Jeffrey Gideon Saragi mengucapkan selamat untuk Presiden baru Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo, serta Wakil Presidennya Muhammad Yusuf Kalla. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menitipkan harapan ke depan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk memperhatikan lebih intensif sektor perkebunan sawit, di mana kita semua mengetahui bahwa sektor perkebunan sawit memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap APBN negara di luar dari sektor migas. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memang menjadi primadona yang bisa mendatangkan devisa bagi negara Indonesia. Hanya selama ini kami melihat pemerintahan Presiden sebelumnya itu selalu menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit terhadap perusahaan skala besar, dan ini mengakibatkan banyaknya persoalan yang muncul dari sektor ini terhadap, pertama, persoalan sosial, di mana harus diakui ada terjadi perampasan lahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan skala besar tadi ketika dia mendapatkan izin berupa izin prinsip atau izin lokasi dari pemerintah. Nah, yang kedua, kami juga mendapati bahwa program kemitraan antara perusahaan dan petani kecil itu cenderung merugikan petani atau biasa disebut smallholder karena ketidakadilan dan ketidaktransparan dalam sistem pembagian keuntungan serta pengelolaan kebun, yang mengakibatkan sering terjadi konflik di mana masyarakat yang menuntut keadilan dari mekanisme kerjasama tadi justru harus berhadapan-hadapan dengan aparat keamanan yang punya kecenderungan membela perusahaan skala besar. Nah, yang ketiga, tentu juga terjadi persoalan terhadap buruh, di mana buruh yang paling banyak bekerja di perkebunan sawit adalah buruh harian lepas yang tidak dijamin asuransi kesehatannya dari kecelakaan kerja atau hari tua, bahkan juga tidak mendapatkan fasilitas alat-alat kerja dan fasilitas yang lebih layak lainnya seperti perumahan dari perusahaan. Dan juga harus diingat bahwa persoalan sawit ini juga menimbulkan persoalan. Nah, dari banyaknya persoalan tadi, kami berharap sekali kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa menekankan bahwa pengelolaan kebun serta penitik beratan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu harus meletakkan rakyat menjadi pelaku utamanya, masyarakat menjadi pelaku utamanya, di mana industri-industri skala besar tadi itu berpindah menjadi pengelola tanah ke industri hilirnya seperti pembuatan biodiesel. Khusus untuk biodiesel, sebenarnya kita pernah melakukan riset tahun 2008 sampai tahun 2010. Waktu itu banyak pengusaha di Indonesia yang sudah bisa mengkonversi minyak sawit mentah menjadi biodiesel, hanya akibat kebijakan pemerintah yang masih meletakkan subsidi BBM sebagai bagian dari program kerakyatannya berakibat buruk. Saat itu kami mendapati harga 1 liter keekonomian, di mana harga keekonomian 1 liter biodiesel itu sejumlah Rp7.000, sementara karena solar disubsidi sama pemerintah harganya Rp5.500, sehingga apabila diproduksi secara masif biodiesel tidak akan mampu bersaing dengan harga subsidi BBM. Itu yang mengakibatkan rontoknya industri biodiesel di Indonesia, dan pada akhirnya kembali ke jalur di mana Indonesia hanya layak untuk menjual minyak sawit mentah ke pasaran ekspor dunia. Keberadaan Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO ini membuat industri-industri sawit di Indonesia, terutama perusahaan skala besar, itu mengalami kesulitan ketika harus memverifikasi serta membuktikan bahwa minyak sawit mentah yang mereka produksi itu tidak ditanam di wilayah hutan
juga pembukaan lahannya tidak melalui pembakaran, serta pengelolaan perkebunannya sendiri itu tidak merusak tanah dan air. Di sisi lain, sebelumnya pemerintahan SBY juga membentuk satu sistem sertifikasi yang berdasarkan hukum nasional yang bersifat mandatori, di mana kita mengenal Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, yang seakan-akan dibentuk untuk memproteksi perusahaan-perusahaan sawit skala besar, di mana perusahaan-perusahaan sawit apabila mendapatkan sertifikat ISPO bisa dikatakan perusahaan tersebut sudah mengikuti semua aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga layak mendapat sertifikat sustainable. Tapi kita melihat di dua sisi tadi, di RSPO atau DISPO, perusahaan yang sudah mendapat sertifikat RSPO atau perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO juga melakukan persoalan yang sama di lapangan. Kita bisa sebutkan beberapa contoh perusahaan sawit yang sudah mendapatkan RSPO atau sertifikat ISPO, misalnya di Kabupaten Labuan Batu Utara di Sumatera Utara, atau di Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Dua perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO dan RSPO tadi tetap dijumpai ada konflik terhadap masyarakat lokal, mekanisme plasma yang tidak adil, serta persoalan lingkungan dan limbah. Nah, melihat dari situ kami berharap sekali terhadap Presiden Republik Indonesia yang baru, bahwa menurut kami RSPO itu cenderung untuk memproteksi konsumen di negara utara, sementara ISPO cenderung memproteksi perusahaan-perusahaan skala besar. Pertanyaan di kami yang kemudian muncul adalah di mana peran petani yang menjadi aktor besar juga di perkebunan sawit. Kami berharap seandainya ada inisiatif baru dari pemerintah yang menekankan bahwa petani lah yang menjadi aktor utama dari keberlanjutan tadi, serta bagaimana melakukan penegakan hukum yang terkait dengan lingkungan dan persoalan sosial yang muncul. Kami berharap ada institusi baru yang mana bisa mengambil nilai baik dari RSPO, juga mengambil nilai yang baik dari ISPO, di mana standar RSPO dan standar ISPO juga mengharusutamakan kepentingan petani dan rakyat yang menjadi dominan di inisiatif baru itu tadi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Kami berharap agar Presiden dan Wakil Presiden ini konsisten dengan visi misinya. Juga kami berharap betul agar ekonomi kerakyatan memang diletakkan kepada rakyat dalam sektor perkebunan sawit, berarti kepada petani yang akan melanjutkan pembangunan ini menuju sawit berkelanjutan di Indonesia.